Oke, teman-teman semua, kakak-kakak semua, ini aku eh, udah beres sampai row 20 ya. Nih, udah sampai sini. Nanti kita berarti sekarang kita masuk ke row 21. Nah, sebelum kita masuk ke row 21, aku eh, mau ukur dulu nih ya. Jadi aku mau kasih tahu ukuran sebelum kita pakai kabel yang gede ini. Nih, ini kelihatan ya. Ini udah mulai kelihatan nih kalau yang ini, yang kabelnya kecil ini bentuknya begini. Nah, nanti ini yang gede ini di sini, ini bakal jadi kabel yang besar nih. Ya, yang stockinet di sini. Nah, aku mau kasih lihat perbandingan sebelum yang besar ini pakai kabel sama nanti kalau sudah di kabel. Jadi kita lihat perbandingannya si panjangnya ini ya. Karena kalau kabel itu biasanya dia cenderung mengerut gitu ya, si size-nya yang tadinya bisa segini, kalau pakai kabel dia bisa mengerut berapa senti ke dalam gitu ya. Aku mau coba ukur nih sebelum kita masuk ke kabel. Nah, ini aku dapat 23 senti ya, pakai Alicia dapat 23 senti. Nanti setelah kita cabling, setelah kita bikin kabel yang besar ini ya, berapa, nanti kita ukur lagi apakah dia tetap 23 atau dia berkurang dari 23. Jadi ini aku sharing pengalaman aku aja ya, karena dulu aku pernah bikin sweater pakai cabling, ternyata kekecilan gara-gara cablingnya banyak dan itu tuh mengerut gitu. Ini review dulu ya. Nih, ini tadi yang C2F yang kita bikin ini. Ya, kalau lihat dari C2F itu bisa kelihatan nih, dia eh, belok-belok condongnya ke mana sih? Ke kiri. Ya, kelihatan ya? Nih, ke kiri. Gitu. Nanti kalau misalnya back ini kan F ya. Kalau front itu dia belok-beloknya. Condongnya tuh cenderung ke kiri. Kalau misalnya kita pakai back kabel backward, nanti dia ke sini nih, ke kanan. Nanti kita kita lihat di ini ya, yang kabel yang besar. Nanti yang kabel yang besar ini kan pakainya C8B. Nanti dia kita lihat sih beloknya ke cenderungnya tuh ke mana? Kanan. Nah, sebelum mulai nih, pasang lagi lifeline-nya. Kenapa? Ntar misalnya kita udah bikin panjang, salah, bongkarnya di sini. Kan banyak gitu. Jadi aku saranin, ini mah saran aja, preference. Misalnya kasih lifeline itu setiap 10 baris atau setiap 12 baris, terserah kakak. Mau pasangnya tiap berapa baris ya, tiap berapa row dipasang lifeline-nya supaya ini jadi kalau misalnya nanti antisipasi ada yang salah, gak harus bongkar banyak gitu. Nah, ini nih kalau ada markernya jangan ikut dimasukin ya. Nih, kalau ini kan ikut masuk, jangan ikut dimasuk. Pokoknya markernya jangan dibawa aja. Dia pasang lifeline, markernya jangan dibawa. Lepas. Lifeline ini sebenarnya ngebantu banget supaya itu kalau misalnya kita ada salah dan perlu ngebongkar, yang kita bongkar nggak banyak. Aku tuh biasanya gampangnya tuh per pattern si panel. Nah, di panel dia pengulangannya tuh tiap 12 row. Nah, berarti aku pasang lifeline-nya tiap 12 row gitu. Atau misalnya kalau patternnya bilang pengulangannya ada 15 apa berapa, ya udah aku biasanya ngikutin pengulangan yang ada di pattern. Tapi kalau misalnya
kakak mau tiap 10 baris gitu, tiap 10 row nggak masalah, preference masing-masing ya, mau pasang lifeline-nya tiap berapa row, yang penting kakaknya nyaman. Jadi ini scrap yarn ini, benang sisa ini gunanya banyak banget ya. Selain jadi pengganti dakron kalau kita bikin ami, ini juga bisa bikin ini dijadiin apa, lifeline, apa sih bahasa Indonesianya, garis penyelamat ya, ya itulah. Aku ngerti bahasa Inggrisnya, nggak bisa translate ke bahasa Indonesianya. Haha. Yes. Nah, udah nih, udah kepasang lifeline-nya. Kita lanjut ke row 21. Basically row 21 tuh sebenarnya sama kayak row 11. Cuman bedanya kalau ini knit 8, kita ganti jadi C8B. Yang beda tuh cuman C8B-nya aja. Sisanya sama kan, P2, C2F, P1, C2F, P2. Nah, si knit 8 ini kita ganti jadi C8B. Oke. Oh, sama aku juga mau nunjukin lagi satu teknik bikin C2F yang sedikit menantang, sedikit challenging gitu ya. Kalau misalnya kakak-kakak ada yang mau coba nih, kalau Kak Risen nih, biasanya nih Kak Risen mau suka bikin suka coba teknik-teknik yang menantang nih, bisa ya, mungkin Kak Risen juga udah tahu kali ya, entahlah. Tapi ini kalau buat kakak-kakak yang mau coba bisa banget. Knit 2 ya, ini border, terus purl 2, nah terus kita C2F. Nah ini nih aku mau nunjukin, cara C2F yang sedikit menantang. Nah C2F itu kan biasa ya kita pakai 2 stitch ini, dua ini. Nah caranya piye, ini salah satu cara kita nggak pakai cable needle. Nah caranya gimana, nih kakak tusuk nih dari 2 ini, kakak tusuk di antara ini, di antara kedua stitch ini, di tengah-tengah sini, tusuk sampai ke depan ini ya, lihat ya, dari sini nih tusuk ke depan. Nah udah tusuk ke depan ini, kita ambil si kaki kanan yang stitch yang di sini nih, stitch yang kedua kita ambil kaki kanannya, selep ya, kelihatan nggak, aku ulang ya, tusuk di antara sini ya, terus yang kaki kanannya itu kita ambil, kita congkel begini ya, terus di knit. Lihat ya, ini di knitnya nah gitu, kelihatan nggak sih, aku tak ulang. Cara challenging C2F nih, tusuk ya, tusuknya di sini nih, dari belakang, tusuk dari belakang di antara stitch 1 sama stitch 2 ini, terus kita ambil kaki kanan yang ini, yang stitch yang ini, kaki kanannya kita congkel gini, terus kita knit
ya, knitnya di sini nih, gini, jangan dilepas. Terus kita balik lagi ke stitch yang depan sini, kita knit seperti biasa. Lepas dua-duanya gitu lagi ya. Ini nggak wajib diikutin sih, kalau misalnya kakak ribet pakai cable needle aja, kan namanya juga banyak jalan menuju Roma, ini salah satunya ya. Ini gang-gang, ini jalan tikus apa ini sih. Nah, tusuk ini nih di antara di kolong sini ya, di antara stitch 1 sama stitch 2, tusuk dari belakang ke depan, set. Nah, terus kita ambil kaki kanan yang ini ya, slip, terus knit. Nah, knitnya tuh di sini nih, jangan sampai salah narik ya. Nah, jangan dilepas dulu, langsung kita knit yang ini. Baru kita lepas dua-duanya. Set. Udah gitu sih. Ini karena pakai 2 stitch, cuma 2 stitch, jadi mudah pakai kayak gitu tekniknya. Cuman kalau misalnya kayak ini nih 8, kayaknya susah ya pakai cara kayak tadi. Aku belum pernah coba juga sih. Nah, sekarang kita masuk ke C8B. Nah, ini 8 ini kita bagi 2 ya. 8 ini kita bagi 2, 4 sama 4. Kita pindahin 4 stitch ke cable needle. Nah, ini back ya, C8B, backward. Tadi kan kalau F itu kita simpannya di depan sini, sekarang kita simpan di belakang. Nah, di sini simpannya di belakang, tahan di belakang. Terus ini kita knit seperti biasa, 4, 1, 2. Ini ditarik aja ya supaya rapet si biar nggak ada gap, biar gapnya tuh nggak terlalu kelihatan. Nah, 4. Nah, ini agak tarik aja. Terus ini nih yang aku bilang agak challenging. Ini kan karena 4, ini yang di belakang kita bawa lagi ke depan. Ini ya. Kita knit seperti biasa. Ini emang begini. Emang bakal kayak yang ketarik gitu, karena kan kita menukar posisinya gitu. 4 stitch pertama kita tukar posisinya dengan 4 stitch yang di sebelahnya. Nih, bakal jadinya kayak gini. Terus udah deh, kita lanjut lagi. Purl 2. Kalau tadi tuh kita ngenit langsungnya dari cable needle ya, nanti kita coba untuk dipindahin ke sini, ke needle-nya. Nah, sekarang C2F. Pakai cara kita coba lagi ya, pakai yang itu, yang tadi cara challenging itu. Kita tusuk dari belakang ke depan nih, di antara sini ya, di bawah sini. Nah, di sini kita ambil kaki kanannya, kita knit ya, terus kita knit lagi yang di depannya, stitch yang di depan kita knit, baru lepas dua-duanya gitu. Nggak harus pakai cara ini ya, nggak harus pakai jalan yang ini. Kalau misalnya ribet, pakai cable aja, pindahin ke cable, taruh di depan,
knit 1, pindahin ke needle lagi, knit 1. Hasilnya sama aja, ujung-ujungnya di Roma juga nyampenya. Nah sekarang kita masuk ke C8B lagi. Nah C8B ini berarti 4 stitch kita pindahin ke needle, cable needle ya, simpen di belakang, tahan di belakang sini, terus kita knit 4 stitch seperti biasa. Ini ditarik ya, tarik aja supaya enggak terlalu besar gapnya. 2 3 4. Nah yang dari sini, dari needle ini, dari cable needle ini kita pindahin. Ini jangan, pastikan jangan terbelit ya kak, pastikan ini lurus, jangan sampai keputer begini, pastikan lurus. Kita pindahin ke needle yang kiri, ya kita pindahin ke needle yang kiri, baru kita knit lagi. Emang akan rapat banget kayak gini, wajar. Jadi kakak harus ekstra hati-hati, jangan sampai si stitchnya itu kepleset dari needlenya, hati-hati banget. Nah gitu nih ya, kelihatan ya, jadi rapat banget nih si stitchnya. Kalau yang ini kan tuh dia ada jarak ya di antara satu stitch dengan yang lainnya gitu ya, dan gampang untuk digerakin. Kalau ini enggak, dia rapat banget nih, nggak digeser pun nggak bisa, nih rapat banget. Dan ini wajar, emang seharusnya seperti ini. Dan ini yang membuat tadi aku bilang ada apa namanya, possibility si panjang, si lebarnya itu bakal menyusut karena ini nih, ini yang bikin nyusut. Nanti bakal kelihatan kalau misalnya udah beberapa kali ya, udah beberapa kali kita bikin cable yang gede ini, ntar kita ukur itu pasti bakal beda. Nah aku udah beres row 21 nih. Kalau di sini kelihatan ya, jadi 4 stitch yang di sini, yang tadi ada di posisi di sini ya, dia pindah posisi ke sini. Dari yang stitch yang ini dia pindah posisi ke sini. 4 stitch yang di sini dia pindah posisi ke sini, 4 stitch yang di sini pindah posisi ke sini. Jadi ditukar gini, bentuknya begini nih. Tah, gini. Gimana sih? Oh salah. Gini nih. Ya. Nah, sekarang kita ke row 22. Row 22 ini row genap ya. Jadi konsepnya knit the knits, purl the purls. Jadi ulangi row 12, knits the knits, purl the purls. Jadi sama seperti row genap sebelum, kayak sebelum-sebelumnya. Kalau kita ketemu purl, kita purl. Kalau kita ketemu knit, kita knit. Gitu. Nah, ini kita lagi ngerjain yang tadi yang C8B ini nih. Dia mengerapat begini. Jadi si C8B ini dia hanya dikerjakan dalam satu panel tuh satu kali ya, hanya di row 21 aja.
kan ini panelnya diulang dari row 2 kita kan nanti ngulang row 21 sampai row 38. Nanti kan pengulangannya ini dari row 21 sampai row 38 ya. Nah, untuk cabling yang C8B hanya diulangin yang ini nih. Hanya di row 21 aja. Nanti sisanya sama dengan row 11 dan 12. Ini kesalahan yang dulu pernah aku bikin ya. Pas pertama kali belajar cabling. Jadi tiap row sama aku di cabling. Tiap row sama aku dibikin cable stitchnya. Padahal gak harus tiap row. Bukan gak harus, emang tidak setiap row gitu. Nanti tuh jadi gak karuan si bentuknya tuh kalau misalnya tiap row sama kita dibikin cable. Kalau yang ini, kalau yang C2F dia kenapa tiap row? Dia kecil kan, dia hanya pakai 2 stitch untuk bikin kabelnya, jadi nggak begitu kelihatan gitu. Cuman kalau misalnya ini yang si C8B ini yang gede ini dibikin tiap row di cabling, itu tuh bakal padat banget, bakal padat banget si ininya, stitchnya, dan bentuknya akan jadi nggak karuan. Nggak akan kelihatan bentuk kabelnya. Oke, row 22 selesai. Nah, nanti aku bakal tunjukin bagaimana setelah satu kali pengulangan lagi ya. Ini kan setelah row 22, kita bikin row 23 sampai 38 itu mengulangi row 11 dan 12. Nah, nanti setelah row 21 dan sampai 38 diulangin lagi, sekali lagi aku bakal tunjukin gimana bentuk si kabel yang ini ya. Ini kita karena baru sekali jadi belum kelihatan si ininya ya. Jadi nanti aku bakal balik lagi buat ngasih lihat setelah aku bikin beberapa kali kabelnya. Oke. Sip.